kami di sini, yang mana ke belakang kami sudah menyampaikan teman-teman. Nah ini ya, jadi medianya kita masukkan raspberry-nya buat perawatan kulit juga, dan untuk Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu kami dalam mengembangkan Tasik Bisnis. Assalamualaikum sahabat semua. Sore ini kami sedang berada di Tasmal Farm Okiagaru, pada Kembang, Kabupaten Tasikmalaya. Ini adalah kebun raspberry yang dikelola oleh Iip Irfan, seorang petani milenial asal pada Kembang, Kabupaten Tasikmalaya. Iip adalah seorang inovator petani muda yang bukan hanya cerdas dalam mengelola pertanian, namun ia juga termasuk duta petani milenial yang sudah menghasilkan beberapa produk-produk minuman herbal setelah pasca panen. Iip berhasil menanam 1000 pohon arben di lahan yang cukup luas ini. Sebelumnya di tempat yang sama ia menanam pohon rosella, mint, dan pohon cabai. Pohon rosella dan mint adalah bahan utama teh celup herbal. Ia menanamnya dengan sistem tumpang sari. Iip kini sudah berhasil memanen buah raspberry. Oh ya guys, tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur, yaitu berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Sebagai produk pasca panen raspberry, Iip berhasil mengembangkan produk minuman kefir yang berbahan baku buah arben ini. Selain dalam produk kefir, Iip juga menjualnya dalam kemasan cup 250 gram. Pelanggannya adalah reseller atau pembuat jus. Buat teman-teman semua, alhamdulillah bisa ketemu lagi ya sama Tasik Bisnis. Alhamdulillah kita udah beberapa kali ya meliput dari kegiatan-kegiatan kami di sini, yang mana ke belakang kami sudah menyampaikan terkait masalah teknis pembuatan teh-tehan ya. Salah satunya adalah rosella minty ya. Kami sudah dikemas secara ini ya, yang dulu disampaikan di materi sebelumnya, teh celup rosella minty. Kami mengembangkan salah satu tanaman yang disebut dengan raspberry ya, atau arben. Nah, ini arben. Nah, ternyata tanaman arben ini luar biasa. Di samping istilahnya enak juga buahnya, dan memang ini sudah mendunia. Kata orang itu makanan zaman dulu lah gitu. Nah, ternyata ini banyak khasiatnya juga, dan ternyata dikembangkan itu sangat potensialnya sangat luar biasa. Dikembangkan sekitar 1000 pohon, dan alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan per hari itu sekitar 20 cup ya. Baru 1 bulan panen ini kita baru mendapatkan 20 cup per hari. Dengan kita jual per cupnya itu adalah 12.000 sampai 17.500 gitu kan. Nah, akhirnya ini menjadikan pendapatan harian, dan ini panennya itu setiap hari kan. Setiap hari ya. Dan ini selama 3 tahun kita panen. 3 tahun hari. Oh. Nah, ini salah satu potensial. Awalnya kita iseng, ternyata luar biasa, dan apalagi ternyata raspberry ini banyak turunannya yang bisa kita kembangkan, bisa buat selai, buat bisa minuman jus, dan yang sekarang yang kita akan ujikan, kita akan buat kefir dari raspberry. Nah, itu berarti sekitar seperempat ya, berarti 50 dikali 4. Raspberry adalah buah yang enak dimakan, baik segar maupun beku. Buah ini tidak hanya enak dan serbaguna, tapi memiliki nutrisi yang banyak.
Buah berjenis beri-berian ini warnanya merah terang, tapi ada juga yang berwarna hitam. Kalau usaha tani itu bagaimana caranya minim modal, modalnya irit, minim resiko, dan berkelanjutan. Nah, salah satu yang saya nikmatin adalah sekarang raspberry ini. Modalnya sangat irit sekali. Modalnya ini kan kita baru, modalnya ini kan bekas tanaman cabai yang dulu kan, yang bekas cabai. Nah, kita tanam raspberry. Selama 6 bulan kita baru mulai panen. Itu harganya bibitnya itu cuma Rp2.000, berarti kali 1.000 2 juta. Nah, untuk masalah paling beli tali aja pekerjaan ini itu enggak lebih dari, sampai sekarang enggak lebih dari 1 juta. Terus melibatkan berapa tenaga kerja yang tenaga kerja untuk saat ini kebetulan karena memang karena memang mudah. Saat ini saya kerjakan sendiri sama istri gitu. Jadi memang untuk masalah panen kita kerjakan sendiri gitu. Karena pekerjaannya nggak begitu rumit, tapi ini bisa dijadikan tempat ini juga gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini alhamdulillah kita lanjut ya. Tadi kita udah di kebun dan kita sudah menyampaikan terkait ide bisnis yang memang yang saya lakukan. Jadi saya hari ini menanam yang namanya raspberry ya, atau arben seperti ini. Ini yang kita kemas, ini kemasan kecil, ini buat biasanya kami support untuk teman-teman yang usaha di jus-jusan gitu kan, jus-jusan. Ini kita jual harganya seharga Rp2.000 satu ininya gitu ya. Ya, hari ini kita akan mengolah bagaimana ternyata raspberry ini bisa kita tingkatkan ya di pasca panennya, itu menjadikan yang namanya kefir ya. Kalau teman-teman belum tahu kefir bisa dilihat gitu ya di di Google. Itu kefir itu ternyata rajanya Yakult dan rajanya, mohon maaf kalau saya ucapkan itu ya merek produk. Ya, betul ya. Gak apa-apa, itu sebagai pembanding aja. Dan itu rajanya Yakult, karena Yakult hanya bacillus gitu kan, dan rajanya yogurt gitu. Yogurt itu kan cuma 2 bakteri. Nah, sedangkan kefir ini itu adalah kurang lebih sekitar 60 jenis bakteri. Nah, teman-teman bagaimana ini ya? Nah, ini bakteri kita kenalkan dulu terkait di kefir ini ada yang namanya dengan grain ya, atau grain itu adalah indukan kefir. Nah, ini seperti ini indukan kefir. Ya seperti ini. Nah, jadi si kefir ini kita diinikan di media susu murni. Jadi kita di susu murni ini dicairkan. Setelah dicairkan susu murninya, nanti kita masukkan si grainnya itu. Kalau untuk 50 gram itu membutuhkan susu murninya atau susu UHT itu sekitar 1 liter. Nah, jadi kita simpan, masukkan, diadukkan. Nah, kita simpan selama 12 jam. Jangan diaduk, jangan diapa-apain selama 12 jam. Nah, setelah 12 jam baru kita aduk. Nah, setelah 12 jam kita aduk, kita simpan lagi 24 jam ya. Jadi kita simpan 24 jam. Setelah 24 jam kita aduk dan kita simpan lagi selama 24 jam. Jadi 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Nah, setelah 2 hari ini baru kita panen ya. Ini adalah hasil kemarin. Jadi ini panennya akan besok. Kalau ini kan biasanya ada berubah ya, ada 3 tahapan ya. Ada bibitnya, grainnya, ada wine-nya gitu kan, ada istilahnya susu yang masih murninya. Dan ini sangat bermanfaat sekali, apalagi kefir ini banyak bagi orang-orang yang memang merasa kesulitan terkait untuk pencernaan. Nah, itu sangat ini. Dan ini kita yang udah jadi, yang udah beku. Nah, ini yang udah beku, yang udah beku. Jadi rasa alaminya adalah asam ya. Yang ini udah jadi. Coba mau. Ya. Oke, itu asam. Nah, ya. Itu sangat asam. Ini asli ya? Asli. Asli ya? Ya, asli. Jadi ini masih asli. Makanya hari ini kita akan coba ya, kita coba untuk buat kefirnya. Yang pertama, teman-teman, tetap ya kita ada raspberry. Nah, ini ada udah udah di blender. Ini adalah raspberry. Boleh kita tambahkan lagi ya. Oke, kefir udah jadi. Ya. Kefir yang udah jadi ini kita bentuknya kayak es ya, beku ya. Dibekukan ya, karena memang untuk menidurkan si bakteri itu. Oh. Jadi nanti kalau ketemu gula mereka akan hidup. Oh gitu ya. Ya, mereka akan hidup.
Teman-teman, nah ini ya, jadi medianya kita masukkan raspberry-nya, baru kita masukkan susu murni. Udah susu murni kita masukkan kefirnya ya, kefirnya. Dan setelah kefirnya, ini sebagai makanan kefirnya juga, dan untuk mengaktifkan kefir kita tambah gula sesuai selera gula. Baru kita di blender. Tutupnya. Berapa lama nih Kang? Ya kita seperlunya aja. Sebenarnya aja. Dan kita bisa jus raspberry, dan raspberry ini banyak manfaatnya buat hipertensi juga, buat perawatan kulit juga, dan untuk pengobatan pengurangan nyeri. Makanya banyak yang minta raspberry kepada kita itu digunakan untuk pengobatan pasca operasi. Oh iya. Pasca operasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Dukung kami dengan klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.